Sobat Maestro, sesaat lagi Anda akan mendengarkan Blog Airtime bersama Pendeta James Tuhumuri dari Healing Harmony. Selamat mendengarkan. Shalom para pendengar Healing Harmony, jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi. Malam hari ini bersama dengan kami Healing Harmony Singers, kembali kami mau membawa pujian dan syukur kepada Tuhan. Tidak ada hal yang lebih indah selain kami berada di dalam hadirat-Mu Tuhan. Tidak ada hal yang lebih indah ketika kami tinggal dan melekat kepada Engkau Tuhan Yesus. Engkaulah sumber segala-galanya dalam hidup kami. Mari Bapak Ibu Saudara dimanapun Bapak Ibu berada, mari siapkan hati. Kita mau berikan pujian dan sembah kita kepada Tuhan, Allah yang baik, yang memelihara kita, menyertai kita sampai hari ini. Terima kasih Tuhan, bahwa kami semakin mengenal Engkau lebih lagi, tinggal di dalam Engkau. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Mari lebih lagi naikkan pujian ini bersama. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum, ku terkagum. Bila ku lihat
berada, naikkan pujian-Mu kepada-Nya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Haleluya, kami bersyukur, Kau layak Tuhan. Yes, satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Lebih lagi malam hari nyatakan, satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Shalom jemaat yang diberkati Tuhan Yesus. Salah satu bagian lirik yang dinyanyikan oleh kami Healing Harmony tadi dikatakan bahwa bawaku lebih lagi tinggal di dalam Engkau. Saudaraku, kebenaran ini mengingatkan kita kepada apa yang dikatakan oleh Yohanes 15 ayat 4 sampai dengan 7. Firman Allah mengatakan dalam Yohanes 15 ayat 4 sampai 7, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa yang tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu menerimanya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, perumpamaan tentang pokok anggur dan ranting-rantingnya merupakan perumpamaan yang memang sudah sangat terkenal dalam khotbah dan pengajaran kekristenan. Namun walaupun terkenal, tapi sesungguhnya belum terlalu dikenal secara mendalam oleh gereja Tuhan. Mengapa saya katakan demikian? Karena jika gereja Tuhan mengenal secara dalam dan menghidupi pengajaran dari sang pokok anggur ini, maka sudah tentu membawa gereja Tuhan hidup dalam level dewasa secara rohani. Saudara, jika kita mencoba mengeksplorasi apa yang dikatakan oleh Yohanes 15 khusus ayat 4-7, kita menemukan kata tinggal muncul sebanyak 7 kali. Artinya hal ini menunjukkan betapa pentingnya tinggal di dalam Kristus. Jumlahnya dalam seluruh tulisan Yohanes, baik kitab Yohanes dan surat-surat Yohanes, ada 68 kali.
Oleh karena itu, pesan firman Tuhan tentang tinggal di dalam Kristus merupakan tuntutan utama dalam iman Kristen. Namun sebelum kita lebih jauh, mari kita lihat awalnya sehingga bermunculan kata tinggallah di dalam aku. Saudara, jika kita melihat struktur kalimat pada perikop pokok anggur yang benar ini, maka kalimat awal dimulai dengan sebuah deklarasi atau pernyataan Yesus yang dikatakan, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Saudara, anggur itu bicara tentang Roh Kudus, anggur itu bicara juga tentang kehidupan, dan anggur itu bicara juga tentang kuasa, damai, dan sejahtera. Dengan kata lain, Yesus berkata seperti ini, Yesus adalah sumber kehidupan, Yesus adalah sumber kuasa, Yesus adalah sumber sukacita dan damai sejahtera. Selanjutnya ia menekankan tujuannya terkait keberadaan ranting. Saudara, ranting ini bicara tentang gereja Tuhan atau jemaat Tuhan, saudara yang mendengarkan program ini. Dan gereja atau jemaat ada untuk menghasilkan buah, ranting ada untuk menghasilkan buah. Buah yang bagaimana? Buah kehidupan yang menyenangkan Allah dan menjadi daya tarik bagi setiap orang yang ada dalam lingkaran pengaruh kita, baik dalam lingkaran pengaruh yang dekat maupun lingkaran pengaruh yang jauh. Dan kalau kita bicara tentang buah, maka kita ingat juga kebenaran firman Allah yang mengatakan di dalam Galatia 5 ayat 22-23 memberitahukan bagi kita tentang buah yang Yesus kehendaki, yaitu 9 buah roh: kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Pertanyaannya, saudaraku, bagaimana jika ranting ini, saya dan saudara, tidak berbuah? Firman Allah memberitahukan secara jelas, lugas, dan tegas bahwa jika ranting tidak berbuah, maka ia akan dipotong, bahkan akan dibakar. Nah, saudara, bagaimana dengan ranting yang berbuah? Yesus berkata di dalam ayat yang kedua dan ayat ketiga dari Yohanes 15 tadi bahwa, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Saudara, malam ini saya harus katakan bahwa tidak ada pilihan lain. Yang ada hanya Anda mau berbuah atau tidak. Sekali lagi, tidak ada pilihan lain, Anda mau berbuah atau tidak berbuah. Oleh sebab itu Yesus menyerukan, tinggallah di dalam aku. Persoalannya ketika gereja Tuhan mengaku bahwa saya tinggal di dalam Yesus, tetapi ternyata tidak mampu menunjukkan buah kehidupan yang manis. Saudara, hari ini saya bukakan bahwa terkait dengan kebenaran pokok anggur ini, maka hubungan antara pokok anggur dengan ranting itu terjadi pada 2 level. Level yang pertama itu bicara tentang hubungan eksternal atau hubungan sebelah luar. Bapak Ibu, dalam hubungan yang sebelah luar, ranting tersebut secara fisik memang terlihat tersambung kepada pokoknya. Jika satu ranting disambungkan dari luar kepada batang pohon, hubungan internal antara keduanya mungkin terjadi, tapi bisa juga tidak bisa terjadi. Contoh, jika kita melekatkan ranting pada batang pohon dengan lem, misalnya dengan lem yang kuat, kita sudah membuat satu ikatan atau hubungan di sebelah luar antara ranting dengan pokok. Satu ikatan eksternal sudah terjadi, tetapi satu hubungan di sebelah luar tidak berarti membuktikan adanya hubungan di sebelah dalam. Saudara, dalam kehidupan Kristen, Anda bisa saja sudah berada dalam satu gereja lokal, ya. Mungkin sudah dibaptis, sudah membuat pernyataan iman atau melakukan hal-hal yang berkaitan dengan upacara gereja, tetapi tidak dapat dikatakan bahwa saudara sudah mendalam dengan Tuhan. Bapak Ibu, tidak dapat diragukan lagi bahwa ketika kita join dalam sebuah gereja, maka terbentuk sebuah hubungan yang eksternal. Tetapi adakah hubungan internal yang jauh lebih dalam dari sekedar hubungan eksternal? Bapak Ibu, seberapa kuat dan seberapa dalam hubungan eksternal itu? Dapatkah Anda menyerap kehidupan dari Kristus yang adalah pokok anggur itu ketika hanya terjadi di dalam level eksternal? Hal yang kedua, saudaraku, ini bicara tentang hubungan internal. Hubungan internal tidak saja sekedar menempel, tetapi menyatu dengan pokoknya. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, ketika kita menyatu dengan pokok, maka kita menerima zat gizi yang memberi kehidupan dari pokok anggur, dan secara terus-menerus mengalir di dalam ranting itu, sehingga ranting itu sangat berpotensi untuk menghasilkan buah.
Saudaraku, tinggal di dalam Kristus berarti menjadi satu kesatuan, tertanam di dalam Dia, berakar di dalam Dia, memiliki relasi yang intim dengan Dia. Jika saudara hidup dari Kristus, oleh sebab itu saudara tetap harus menyatu dengan Dia. Kalau saudara dan saya menyatu dengan Yesus seperti halnya hubungan yang internal, maka kita hidup dari Yesus. Firman Kristus dan kuasa dari hidup Yesus mengalir di dalam diri kita, sehingga lahirlah sebuah kehidupan rohani yang positif, efektif, dan produktif. Itu sebabnya Yesus memberi pernyataan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Haleluya. Saudaraku yang terkasih, seorang penulis yang bernama Stephen Covey berkata, saya bukanlah produk dari keadaan saya adalah sebuah produk dari keputusan saya. Artinya hari ini ketika saudara mendengarkan program Healing Harmony ini, saudara harus memutuskan saudara mau tinggal dalam hubungan internal dengan pokok anggur itu atau hanya sebatas hubungan eksternal. Ya. Izinkan saya bertanya, berapa banyak yang mau tinggal di dalam level internal? Jika saudara pendengar yang ada di ruang dengar mulai membangun komitmen untuk tinggal di dalam level internal, Anda juga harus siap untuk menerima gaya hidup pokok anggur. Haleluya, gaya hidup pokok anggur. Saudaraku, salah satu dari gaya hidup sang pokok anggur itu adalah seperti ini. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Artinya sebelum saudara memutuskan untuk tinggal di dalam level yang lebih dalam, berarti saudara harus siap menerima tahapan menyangkal diri, yang kedua memikul salib setiap hari. Tetapi realitanya jika saudara mencoba observasi kehidupan mereka yang mengklaim pengikut Kristus, lebih mengutamakan harga diri daripada penyangkalan diri. Saudaraku, orang biasanya mengutamakan harga diri, cenderung menjadi pribadi yang egosentris. Ya, pribadi yang egosentris itu lebih suka dimengerti daripada mengerti orang lain. Lebih suka diterima dengan cara dan gayanya daripada menerima cara dan gayanya orang lain. Lebih suka menyakiti orang lain, tapi jangan coba-coba kalau dia disakiti. Lebih suka menegur, mengkritik orang lain, tapi tidak mau ditegur dan dikritik. Tetapi orang yang hidup di dalam penyangkalan diri, hidupnya cenderung kristosentris atau hidup yang berpusat pada Kristus. Dengan kata lain, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus. Seperti kebenaran firman Allah mengatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus. Dengan demikian dituntut untuk saudara harus mengalami metamorfosis rohani hari lepas hari, mengalami perubahan hari lepas hari. Inilah figur setiap mereka yang tinggal di dalam Kristus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kebenaran ini kami sampaikan dan menjadi pilihan dan keputusan bagi saudara. Hari ini saudara memutuskan saudara mau tinggal di dalam Kristus secara level internal, ataukah saudaranya hanya sebatas level eksternal. Saya berdoa, tinggallah di dalam Kristus dalam level yang lebih dalam lagi, maka ia akan mengerjakan perubahan-perubahan yang berarti dalam pertumbuhan rohani saudara. Haleluya. Saya James Tuhumuri undur diri dari saudara bersama dengan Healing Harmony Singers. Tuhan Yesus memberkati. Ubah hatiku seperti hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mata
Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan Blog Airtime bersama Pendeta James Tuhumuri dari Healing Harmony. Bila Anda membutuhkan informasi dan pelayanan lebih lanjut, hubungi call center Healing Harmony di nomor 0811 205 1705. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Tuhan memberkati.